Bab 289. Taktik harta karun Dewa Kuno. Wang Lin membuat keputusan dan menghilangkan pemikiran untuk kembali ke Chu untuk saat ini. Dia segera berhenti dan berpikir sejenak, lalu mengatupkan giginya dan menamparkan tasnya. Binatang nyamuk segera keluar dan mengelilinginya beberapa kali. Wang Lin melompat ke belakang binatang itu dan mengirim pesan ke nyamuk. Nyamuk mengeluarkan suara saat melambaikan belalainya, tetapi tidak bergerak maju. Sebaliknya, sepertinya mencoba untuk menyenangkan Wang Lin. Ekspresi ini terlihat sangat aneh pada binatang ini. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan ketakutan. Lagi pula, binatang buas ini terlihat terlalu menakutkan. Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke depan. Binatang nyamuk segera mengungkapkan senyum dan terbang ke depan dan melahap pil. Sama seperti ini, Wang Lin terus membuang pil dan binatang nyamuk itu terus terbang ke depan. Segera, botol pil itu kosong. Wang Lin menggosok kepala binatang itu dan berkata, "Oke, bocah nakal. Tidak ada pil lagi untukmu hari ini. Jika Anda terbang lebih cepat hari ini, saya akan memberi Anda lebih banyak besok." Binatang nyamuk mengeluarkan raungan saat bergerak seperti kilat melintasi langit. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa agak senang. Balas dendamnya telah selesai dan tingkat kultivasinya telah mencapai ketinggian baru. Ini membuatnya merasa sangat bahagia. Wang Lin mengeluarkan tawa yang memenuhi langit. Binatang nyamuk di bawahnya sepertinya memperhatikan ini dan mengaum bersamanya. Saat kedua suara itu menjadi semakin keras, mereka menyebabkan negara budidaya di bawah mereka menjadi sangat waspada. Beberapa indera ilahi datang untuk memeriksa, tetapi saat mereka melihat tingkat kultivasi Wang Lin dan binatang buas di bawahnya, mereka segera mundur dan tidak berani mengganggu mereka. Pada saat ini, di sebuah kota manusia di negara budidaya di bawah Wang Lin, seorang lelaki tua yang tampak berantakan dengan senyum di wajahnya berkata kepada seorang kultivator yayasan pendirian kecil, "Adik laki-laki, saya melihat bahwa Anda sangat berbakat dan penuh dengan energi. Anda sama sekali bukan orang normal. Namun, tanpa bimbingan, saya khawatir Anda tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap formasi inti." Kultivator kecil itu menatap lelaki tua itu dan berteriak, "Enyahlah. Jika Anda terus menghalangi jalan saya, jangan salahkan saya karena tanpa ampun." Pria tua yang berantakan itu berkata, "Tes-tes," dan menunjuk ke langit ke arah Wang Lin. "Kamu melihatnya. Anak kecil itu baru pada kultivator Nas Chen Sol ketika saya bertemu dengannya, tetapi sekarang dia telah mencapai tahap Soul Formation. Bagaimana? Apakah Anda ingin saya memanggilnya untuk membuktikannya kepada Anda?" Kultivator kecil mendengus dingin dan melihat titik hitam yang telah terbang ke kejauhan dan berkata, "Enyahlah." Dengan itu, dia mendorong lelaki tua itu ke samping dan pergi. Pria tua itu menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi penyesalan sebelum segera berlari ke kultivator dengan seikat token di tangan dan berkata, "Adik, saya memiliki token untuk 8 sekte besar Sangmi, bahkan token kepala sekte. Ini adalah item yang kuat untuk melindungi diri sendiri. Jika ada yang berani mengacau denganmu, buang saja satu dan suruh mereka pergi." Wang Lin tidak melihat ini, tetapi ketika dia selesai tertawa, dia mengeluarkan ukiran kayu dari tasnya. Ukiran kayu ini adalah milik lelaki tua dengan berlalunya domain waktu. Dia menggerakkan tangan kirinya dan bola cahaya keemasan muncul.
Kemudian dia menggigit ujung jarinya untuk mengambil setetes darah sebelum menggabungkannya dengan cahaya keemasan dan mendorongnya ke ukiran kayu. Tiba-tiba, ukiran kayu itu bergetar. Sekarang ada pembuluh darah ekstra yang bergerak di dalam ukiran. Jika dilihat lebih dekat, tidak hanya ada satu, tapi lebih dari 30 pembuluh darah di dalam ukiran ini. Pembuluh darah ini semuanya bergerak dan sering melintas satu sama lain tanpa bersentuhan. Ini adalah hasil latihan Wang Lin dalam beberapa hari terakhir. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin duduk di belakang binatang nyamuk saat mereka melewati satu demi satu susunan transfer sebelum akhirnya mencapai Laut Setan. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perang terus-menerus di dalam Lautan Iblis. Dengan serangan dari beberapa negara budidaya dan pembalasan dari para pembudidaya setan, perang telah menemui jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah Tanah Dewa Kuno. Setelah mendapatkan warisan ingatan, dia memiliki teknik yang memungkinkan dia untuk masuk dan keluar dari tempat itu sesuka hati. Wang Lin berpikir lama. Hanya di sana dia dapat menyelesaikan bendera pembatasan tanpa memicu pembalasan dewa yang akan menghancurkan bendera tersebut. Selain itu, ada banyak binatang roh dan bahkan binatang buas di sana. Wang Lin ingin menangkap satu. Dia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan diri ketika gerbang terbuka ke alam surga hujan. Dia bahkan punya rencana untuk mengunjungi medan pertempuran asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara. Wang Lin meramalkan bahwa selama dia tidak mengikuti uji coba pertama, Ta Shen tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan jika Ta Shen bisa, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia masih bisa pergi sebelum tertangkap. Sekarang dia memiliki ide ini, dia mengenakan topi jerami yang dia dapatkan dari lelaki tua yang berantakan itu dan langsung menuju ke Tanah Dewa Kuno. Di bawah pengaruh topi jerami, beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan tidak berani menghalangi dia dan membiarkannya lewat. Perang di Laut Iblis tidak pernah berhenti. Meskipun tidak ada pertempuran berskala besar seperti bertahun-tahun yang lalu, masih ada pertempuran kecil yang terjadi di mana-mana. Namun, semua pertarungan ini dikendalikan, jadi hanya pembudidaya formasi inti dan di bawahnya yang berpartisipasi. Pembudidaya Nas Chen Sol jarang memasuki pertarungan ini. Tampaknya kedua belah pihak menyimpan kekuatan mereka untuk pertarungan besar berikutnya. Jadi, tidak ada yang peduli untuk menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa pembudidaya formasi jiwa menyebarkan indera ilahi mereka, begitu mereka melihat Wang Lin, mereka membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang buas yang berani menghalangi jalannya, binatang nyamuk itu akan bergegas dan melahap intinya. Setelah beberapa hari melewati susunan transfer, dia tiba di bagian dalam Laut Iblis. Saat dia berjalan keluar dari susunan transfer, dia melihat pertempuran di dekatnya. Setelah memeriksanya dengan perasaan sucinya, dia tidak lagi mempedulikannya dan mengeluarkan giok petanya. Dia memeriksa lokasinya saat ini sebelum pindah lagi. Chaotic Broken Stars berada 100.000 mil ke timur. Saat dia terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat awan merah bergerak ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa di Lautan Iblis, kekuatan adalah segalanya. Jika dia menunjukkan kelemahan, orang akan memakannya hidup-hidup. Saat dia memikirkan hal ini, aura dingin mulai memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, awan merah semakin dekat.
Di dalam awan merah itu ada binatang misterius. Binatang itu tampak seperti kura-kura naga, tetapi tidak ada paku di punggungnya. Sebaliknya, ada tanduk setengah bulan yang mengeluarkan cahaya hantu. Tubuh binatang ini sangat besar. Di punggungnya ada seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dengan labu merah besar di sisinya. Setelah melihat binatang buas dan lelaki tua itu, dia langsung ingat siapa ini. Ini adalah orang yang telah meninggalkan batasan padanya saat itu dan menyuruhnya pergi ke paviliun pemurnian harta karun. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia segera tenang saat menatap lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Pria tua itu dengan cepat tiba di hadapan Wang Lin dan menatapnya sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin bisa merasakan bahwa perasaan ilahi orang tua didorong kembali oleh cahaya keemasan dari topi jerami. Orang tua itu menatap Wang Lin. Dia terkejut. Setelah melihat topi jerami sebentar, lelaki tua itu menamparkan kura-kura naga di bawahnya. Kura-kura naga dengan cepat bergerak melewati Wang Lin dan menuju ke timur. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu menjadi berhati-hati karena orang misterius ini diselimuti cahaya keemasan yang bahkan menyebabkan dewanya mundur kesakitan, jadi dia tidak ingin menyinggung Wang Lin. Dan dalam pandangannya, agar seseorang memiliki harta semacam ini, mereka setidaknya harus berada di tahap formasi jiwa. Dia tidak ingin memulai perkelahian dengan pembudidaya formasi jiwa tanpa alasan. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat pria tua itu menuju ke timur. Dia merenung sebentar sebelum bergerak ke timur juga. Untuk pembudidaya formasi jiwa yang telah menguasai gerakan pergeseran, yang jauh lebih kuat daripada teleportasi pembudidaya jiwa baru lahir, dengan menjadi satu dengan bumi, 100.000 mil tidaklah banyak. Segera, Wang Lin melihat cincin unik dari Chaotic Broken Stars. Cincin itu terus bergerak secara misterius menurut beberapa formasi kuno yang dipasang di sini sejak lama. Namun, Wang Lin merasa cincin itu berbeda dari sebelumnya. Ada kekuatan misterius dari surga yang bukan milik dunia ini yang memungkinkan cincin menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Orang tua itu tidak lagi berada di atas kura-kura naga. Dia sedang melihat Chaotic Broken Stars. Dia sepertinya memperhatikan kedatangan Wang Lin tetapi hanya melihatnya sekali sebelum menarik pandangannya. Menurut kecepatan Wang Lin, lelaki tua itu yakin bahwa Wang Lin adalah seorang pembudidaya formasi jiwa. Tatapan Wang Lin tenang. Setelah merenung sebentar, dia menemukan tempat untuk duduk. Meskipun dia memejamkan mata dan tampak sedang berkultivasi, indera ketuhanannya masih waspada. Dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya orang tua itu. Jika lelaki tua itu juga pergi ke tanah dewa kuno, dia tidak akan masuk lebih dulu tetapi menunggu sampai lelaki tua itu masuk. Orang tua itu memandang Wang Lin lagi dan tiba-tiba berkata, "Karena sesama kultivator juga ada di sini, maka saya yakin Anda di sini untuk mengumpulkan api aurora. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama?" Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya bergetar saat dia bertanya-tanya apa api aurora ini. Tidak ada apa-apa tentang itu dalam ingatan dari jalur kultivasi Tusi dan Wang Lin sendiri juga tidak pendek, tetapi dia belum pernah mendengar tentang api aurora ini. Dia membuat suaranya terdengar lebih serak dan tertawa. "Aku tidak tertarik untuk bekerja sama." Pria tua itu mendengus dan dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum berbalik kembali ke cincin Chaotic Broken Stars. Bab 290. Tanpa nama, 1.
Orang tua itu menamparkan kura-kura naga dan meraung ke Chaotic Broken Stars yang menghancurkan puing-puing. Meskipun tidak bersuara, cincin itu didorong masuk dan puing-puing dipindahkan. Orang tua itu melompat ke tangan kura-kura naga. Naga kura-kura menarik napas dalam-dalam dan semua energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian binatang itu meraung lagi. Kali ini, gelombang suara terlihat tepat sebelum menabrak cincin. Terowongan selebar 100 meter muncul di dalam ring dan semua puing berubah menjadi debu. Mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut dengan kekuatan binatang buas ini, tetapi dia tidak takut jika itu benar-benar menjadi pertarungan nyata. Lagi pula, dari apa yang dia lihat, serangan itu linier, dan dengan betapa gesitnya Wang Lin dalam pertarungan, bagaimana dia bisa membiarkan binatang itu memukulnya dengan serangan semacam itu. Pria tua itu menyerang dan mengikuti di belakang raungan seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia hampir berada dalam jarak 100 meter dari ring. Tak lama kemudian, puing-puing di cincin itu membentuk klon dari lelaki tua itu. Orang tua itu tidak panik. Dia menamparkan tasnya dan lebih dari 10 keping batu giok terbang keluar. Batu giok mengelilingi lelaki tua itu dan terbang ke arah klon tepat saat mereka menyerangnya. Setiap batu giok dengan cepat terbang ke masing-masing klon. Kemudian batu giok itu meledak menjadi awan debu perak yang secara misterius berubah menjadi tiruan dari orang tua itu juga. Alhasil, adegan di ring Chaotic Broken Stars menjadi sangat gila. Orang tua itu menggunakan klon yang dibentuk oleh batu giok untuk memblokir klon yang dibentuk oleh puing-puing. Lalu dia menggunakan momen ini untuk mengisi daya melalui Chaotic Broken Stars. Saat dia melewatinya, semua klon yang dibentuk oleh batu giok itu menghilang secara diam-diam. Semua klon yang dibentuk oleh puing-puing mengeluarkan raungan marah saat mereka menghilang juga. Pria tua itu berbalik dan menatap Wang Lin di luar ring. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Naga kura-kura menyusut sampai menjadi cahaya hitam yang terbang ke arahnya. Namun, Chaotic Broken Stars sama sekali tidak bereaksi terhadap cahaya hitam. Itu memungkinkannya untuk terbang ke lelaki tua itu sebelum berubah kembali menjadi naga kura-kura. Orang tua itu melompat ke belakang binatang itu dan masuk lebih dalam. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak segera bangun tetapi diam-diam menunggu. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Adapun binatang nyamuk, Wang Lin tidak memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Sebaliknya, dia membiarkannya berkeliaran. Binatang itu awalnya berasal dari lautan iblis. Sekarang setelah kembali ke rumahnya, sangat santai. Setelah 7 hari, sosok naga kura-kura muncul lagi dengan lelaki tua duduk di atasnya. Di samping lelaki tua itu ada 7 lampu tipis keemasan yang bergerak cepat. Tapi setiap kali mereka mencoba melarikan diri, akan ada layar cahaya yang menghalangi jalan mereka. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan Chaotic Broken Stars dengan cara yang sama saat dia masuk. Setelah dia keluar, dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia mengambil salah satu garis emas dan melemparkannya ke Wang Lin sambil berkata, "Rekan kultivator, aku akan memberimu untaian api aurora ini." Garis emas itu bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Suatu saat itu jauh dari Wang Lin, tetapi berikutnya sudah ada di depannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dengan tangan kanannya menunjuk ke udara. Domain hidup dan matinya segera diaktifkan di jiwanya.
Domain hidup dan mati berfokus pada perubahan. Bagaimanapun, hidup dan mati terus berubah antara satu dan yang lain. Garis emas segera melambat dan menjadi sangat patuh saat melingkar di sekitar jari Wang Lin. Wang Lin berkata, "Den." Gan suara serak, menolak berarti tidak sopan. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia yakin sekarang bahwa Wang Lin adalah seorang pembudidaya formasi jiwa. Bagaimanapun, api aurora ini akan melahap jiwa yang baru lahir, jadi hanya setelah membentuk jiwa asal mereka, seseorang dapat menanganinya dengan aman. Pria tua itu tersenyum nakal dan berkata, "Karena kamu tidak ingin bekerja sama, aku akan pergi." Dia menamparkan binatang di bawahnya dan awan merah berkumpul lagi saat dia pergi. Wang Lin merenung sedikit, berdiri, dan melihat garis emas. Tapi pada saat ini, binatang nyamuk muncul di hadapannya dan mulai menatap garis emas. Mata binatang nyamuk itu mengungkapkan ketakutan tetapi juga keserakahan. Seperti ingin memakannya tapi tidak berani. Wang Lin terkejut saat dia melihat garis emas yang patuh di sekitar jarinya. Kemudian dia bertanya kepada binatang nyamuk itu, "Benda ini berguna bagimu?" Nyamuk itu berjuang sebelum akhirnya mengangguk dengan lembut dengan kepalanya yang besar, tetapi kemudian dia menunjukkan sedikit ketakutan. Wang Lin mengaktifkan bagian kematian dari domainnya dan mengepung garis emas. Sebuah cahaya muncul di sekitar garis emas, kemudian menggigil dan meredup, karena menjadi tidak stabil. Binatang nyamuk mengungkapkan ekspresi gembira saat Wang Lin melemparkan garis emas padanya dan keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, garis emas itu bergetar dan memasuki kepala binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu mengeluarkan beberapa erangan yang menyedihkan saat ia jatuh ke tanah dan mulai meronta, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Wang Lin sangat terkejut saat dia menatap binatang nyamuk itu. Setelah 3 jam, binatang nyamuk itu berhenti meronta. Suara letupan datang dari tubuhnya dan tumbuh lebih besar. Binatang nyamuk itu sekarang berukuran 30 meter dan bisa dianggap sebagai bukit kecil. Belalainya menjadi lebih panjang, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Pada kenyataannya, api aurora ini adalah bahan untuk memurnikan harta yang hanya bisa ditangani oleh pembudidaya formasi jiwa karena akan melahap jiwa yang baru lahir untuk tumbuh. Binatang biasanya tinggal jauh dari aurora fire. Tapi binatang nyamuk ini telah mengikuti Wang Lin untuk sementara waktu sekarang, dan setelah melahap begitu banyak pil, ia berubah dari binatang roh kualitas rendah menjadi binatang roh kualitas menengah, yang sama dengan pembudidaya Naschen Soul tahap akhir. Awalnya, binatang nyamuk itu tidak bisa menyatu dengan garis emas, tapi setelah dilemahkan oleh domain kematian Wang Lin, ia bisa diserap oleh binatang itu dan memperkuatnya. Wang Lin berdiri dan menamparkan binatang nyamuk itu. Binatang itu segera mendapat petunjuk dan kembali ke tas Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin melewati cincin Chaotic Broken Stars. Dia bisa dengan mudah melewatinya ketika dia berada di tahap Core Formation. Berkat domain hidup dan matinya, dia mampu membuat tingkat kultivasinya terlihat jauh lebih lemah dari yang sebenarnya, jadi klon yang dibuat juga sangat lemah. Setelah berjalan melewati cincin itu, dia tidak berhenti dan segera menuju pintu masuk tanah dewa kuno. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di pintu masuk. Tepat sebelum dia masuk, binatang nyamuk itu terbang keluar. Itu mengelilingi Wang Lin beberapa kali sebelum meraung di pintu masuk dan menatap Wang Lin dengan ekspresi memohon.
Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan celah kecil di kejauhan. Garis emas keluar dari celah, melepaskan cahaya terang. Melihat ini, Wang Lin mengerti dan tertawa. Apakah satu saja tidak cukup? Nyamuk itu dengan cepat mengangguk dan segera mencoba menyenangkan Wang Lin dengan menggosokkan belalainya ke tubuhnya. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan ketakutan karena tidak banyak yang membiarkan belalai seperti itu menyentuh mereka sesuka hati. Wang Lin tersenyum saat dia melihat garis emas di kejauhan dan berkata, "Jangan terburu-buru. Biarkan saya menyegel lingkungan dengan batasan sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengganggu kami, maka saya akan mengumpulkannya untuk Anda nanti." Saat dia berbicara, tangannya terus bergerak, menyebabkan banyak batasan muncul. Pembatasan ini sangat berbeda dengan saat dia berada di tahap Naschen Soul. Sebelumnya, ini hanya batasan yang kuat, tetapi sekarang karena berisi domainnya, kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Pembatasan ini dengan cepat menyebar dan segera, formasi pembatasan besar yang menutupi ratusan meter terbentuk. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia tiba di sebelah tempat garis emas itu. Pada saat ini, garis emas sepertinya memperhatikan dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, sebagian besar telah kembali ke dalam. Binatang nyamuk itu panik dan mulai mengaum tetapi tidak berani bergerak. Dia hanya menatap Wang Lin. Mata Wang Lin menyala, lalu dia mengulurkan tangannya. Dia memegang garis emas dan menariknya kembali dengan keras. Garis emas ditarik keluar oleh Wang Lin dan dengan marah mencoba melarikan diri. Domain kematian dengan cepat diaktifkan dan garis emas meredup. Dia melemparkannya ke udara dan binatang nyamuk itu menyatu dengannya. Pada saat ini, celah tempat garis emas itu berasal mulai menyusut. Melihat itu akan menghilang, Wang Lin duduk. Jiwa asalnya keluar dan dengan cepat memasuki celah. Saat asalnya memasuki celah, matanya dibutakan oleh cahaya keemasan. Dia melihat tubuh raksasa yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan dan garis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam ruang ini. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengambil segenggam garis emas dan menyimpannya di jiwa asalnya sebelum dengan cepat meninggalkan celah. Saat jiwa asalnya keluar dari celah, celah itu tertutup. 10 atau lebih garis emas di tangannya meredup di bawah kekuatan domain kematiannya, lalu dia melemparkannya ke binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu menunjukkan ekspresi bersemangat, tetapi ada terlalu banyak garis emas untuk dimakan sekaligus. Wang Lin menyimpan sedikit domain kematiannya di garis emas sehingga mereka akan tetap dalam keadaan itu dan berkata, "Kamu bisa memakannya perlahan di sini. Aku akan melakukan perjalanan ke tanah dewa kuno." Dengan itu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pintu masuk ke tanah dewa kuno. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, dia mengatupkan giginya, dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa dewa kuno sambil membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi kabur dan kemudian menghilang. Wang Lin muncul di atas pilar batu berputar di terowongan gelap tak berujung percobaan pertama. Setelah kembali ke sini, Wang Lin merasa melankolis, tetapi dia sedang terburu-buru. Dia segera duduk dan mengirimkan beberapa larangan sebelum akhirnya mengeluarkan batu tinta. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menempatkan satu pembatasan serangan demi satu pada batu tinta dengan sangat cepat. Seiring waktu berlalu, semakin banyak batasan yang diterapkan pada batu tinta.
Setelah menyelesaikan langkah awal, dia mengeluarkan bendera jiwa. Setelah menggabungkan keduanya, dia melanjutkan pemurnian. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin tidak mengambil waktu, dia menyempurnakan secepat yang dia bisa. Satu persatu, pembatasan mendarat di bendera, dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 999 pembatasan. Tinggal satu lagi yang tersisa untuk mencapai tahap pertama penyelesaiannya. Pada saat ini, Wang Lin mulai ragu. Jika tebakannya salah dan petir retribusi ilahi menyerang, akan sangat sulit untuk melindungi bendera ini. Setelah rusak, kecuali dia bisa mendapatkan lebih banyak batu tinta, dia harus mendapatkan yang dia tinggalkan pada Limuan. Jika dia berhenti sekarang, meski panji pembatasnya lemah, itu tidak akan pecah. Jika dia menggunakannya dengan hati-hati, maka hampir tidak bisa bekerja. Setelah merenung sedikit, matanya berbinar. Jika bendera pembatasan ini tidak mencapai tahap penyelesaian pertama, maka akan terlalu lemah untuk digunakan di alam surga hujan. Dia mengatupkan giginya saat tangan kanannya membentuk batasan terakhir dan meletakkannya di bendera batasan. Tiba-tiba, bendera berguncang saat kepingan gas hitam keluar darinya, diikuti oleh aura primitif. Wang Lin memindainya dengan perasaan ilahi dan terkejut. Dia tahu bahwa bendera pembatasan serangan murni akan menjadi kuat, tetapi setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelum selesai. Akibatnya, bendera pembatasan ini menjadi ancaman bahkan bagi pembudidaya formasi jiwa. Semua batasan telah menyatu menjadi satu, dan dia bisa mengorbankan 9 batasan untuk menggunakan kemampuan roh bendera batasan. Kemampuan ini dapat menahan semua energi spiritual di surga, dan bahkan energi spiritual di dalam kultivator, menciptakan area tanpa energi spiritual. Akibatnya, kecuali kultivator memiliki energi spiritual surgawi, siapapun dalam jangkauannya akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan energi spiritual dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengepalkan bendera larangan. Keyakinannya dalam perjalanan ke alam surga ini sangat meningkat. Adapun petir retribusi ilahi, itu tidak pernah datang. Wang Lin sangat senang karena dia tahu dia telah memenangkan pertaruhan. Tubuh Dewa Kuno adalah wilayahnya sendiri, sehingga pembalasan ilahi tidak dapat merasakan keberadaan bendera pembatasan. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus membatasinya. Namun, dia tidak dapat mencapai tahap penyelesaian kedua karena tidak banyak batasan serangan murni. Ini adalah satu-satunya faktor pembatas utama dari bendera pembatasan atribut tunggal. Bab 291. Tanpa nama, 2. Setelah menempatkan 18 set batasan berbeda pada bendera, Wang Lin menghela nafas. Dia sudah melakukan yang terbaik. Jika dia ingin melanjutkan, maka dia harus mempelajari lebih banyak batasan. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah batasan serangan murni. Wang Lin telah memutuskan untuk mempelajari lebih banyak batasan di masa depan. Baru pada penyelesaian pertama, bendera itu sudah sekuat ini, jadi dia sangat berharap untuk melihat seperti apa jadinya setelah mencapai penyelesaian kedua. Pada tahap itu mungkin bisa mengejutkan para pembudidaya transformasi jiwa. Saat Wang Lin memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dia menyingkirkan bendera lengkap dan mengeluarkan yang rusak. Setelah melihatnya, dia menyerah untuk menempatkan batasan terakhir padanya. Penggunaan utama bendera ini adalah untuk memanggil petir retribusi ilahi.
Setelah menyelesaikan bendera larangan, Wang Lin melompat dan terbang menuju kegelapan terowongan. Wang Lin sangat akrab dengan area ini. Lagi pula, saat itu dia harus perlahan-lahan maju melalui area berbahaya ini. Meskipun dia melakukannya lagi, dia tidak menjadi ceroboh dan turun dengan hati-hati. Dia memilih tempat ini untuk mendapatkan makhluk roh karena meskipun tidak banyak di sini, semuanya jauh lebih kuat daripada yang ada di lautan iblis. Bahkan ada beberapa binatang sepi di sini. Tentu saja, bahkan Wang Lin tidak mau mengacaukannya. Dia mengejar binatang roh berkualitas tinggi yang hampir sama dengan pembudidaya formasi jiwa. Alasan dia memilih binatang buas di sini adalah karena dia memiliki harta karun yang disebut perangkap binatang buas. Jebakan ini akan memungkinkan dia untuk mengendalikan binatang apapun dengan mengorbankan banyak energi spiritual. Wang Lin mendapat jebakan ketika dia pertama kali tiba di tanah dewa kuno dari para pembudidaya kuno itu dengan imbalan membantu mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, dia telah menemukan beberapa makhluk roh berkualitas rendah untuk diuji. Itulah sebabnya dia ada di sini sekarang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin telah mempersiapkan semua yang dia bisa untuk mendapatkan energi spiritual celestial dari alam celestial. Begitu dia menangkap binatang roh berkualitas tinggi, sesuatu yang setingkat dengan pembudidaya formasi jiwa, itu akan banyak membantunya. Namun, selama periode waktu ini, dia harus menyuntikkan energi spiritual ke dalam harta karun untuk mencegah binatang itu membebaskan diri. Dia memiliki indera ilahi yang menyebar sepanjang waktu saat dia tenggelam, tetapi dia tidak menemukan makhluk roh sama sekali. Ini sangat membingungkannya ketika dia ingat bahwa ketika dia berada sejauh ini terakhir kali, dia telah melihat beberapa makhluk roh. Dia merenung sebentar sebelum terus tenggelam. Dia segera tiba di tempat naga setinggi 10.000 meter itu jatuh terakhir kali. Berdiri di sana, Wang Lin mulai ragu. Jika dia terus tenggelam, maka dia mungkin bertemu dengan binatang buas. Tapi dia tidak bertemu satu pun makhluk roh di sepanjang jalan. Sepertinya perjalanan ini sia-sia. Setelah merenungkan lebih banyak, dia membentuk segel untuk meninggalkan tanah dewa kuno. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk melangkah lebih jauh. Wang Lin tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak hanya untuk makhluk roh. Namun, saat dia membentuk segel, dua mata seperti mutiara besar muncul dalam kegelapan di bawahnya, lalu seekor naga merah tiba-tiba keluar. Wang Lin dapat segera menyadari bahwa naga ini adalah naga yang sama dari yang terakhir kali. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ada kodok hijau di depan naga. Kodok ini tingginya sekitar 10 meter, dan saat dia menendang dengan kaki belakangnya, dia tiba-tiba bergerak maju dengan naga mengejar di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin tenggelam ke dalam batu. Rasa ketuhanannya menyebar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dia sudah menyelesaikan segelnya dan hanya perlu mengaktifkannya untuk pergi. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi, dia tertarik dengan apa yang terjadi. Dia melihat naga merah membuka mulutnya dan menggulung tubuhnya. Saat terlepas, ia melesat ke depan. Itu mencambuk tubuhnya untuk membungkus katak. Katak itu tiba-tiba berhenti saat naga itu berusaha membelok di sekitarnya. Tiba-tiba, ada kilatan terang dari kodok yang menerangi seluruh area. Setelah cahaya meredup, ada bola petir di sekitar katak. Naga merah itu meraung dan dengan cepat mengelak. Sepertinya sangat takut dengan petir itu.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia terkejut. Meskipun petir kodok tidak terlihat istimewa, itu memberi Wang Lin perasaan yang sama seperti yang dia rasakan ketika dia bertemu dengan petir atribusi ilahi untuk pertama kalinya. Katak ini mungkin juga binatang buas jika bisa bertarung dengan naga merah. Tapi dia segera menolak gagasan itu saat dia melihat kodok itu turun dan mendarat di atas batu di dekatnya dengan keputusasaan di matanya. Dari kelihatannya, sepertinya itu bukan binatang buas. Lagi pula, pertempuran antara dua binatang buas tidak akan diputuskan dalam satu serangan. Wang Lin tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Dia tidak mau main-main dengan binatang buas yang sepi, tetapi jika kodok ini adalah binatang roh berkualitas tinggi, maka itu akan sesuai dengan kebutuhannya. Pada titik ini, naga merah mengeluarkan raungan. Tiba-tiba, 10 bola darah muncul di sekitarnya. Di dalam bola-bola darah itu ada jiwa-jiwa binatang buas. Bola darah bergegas menuju katak. Keputusasaan di mata kodok semakin dalam saat Wang Lin mengatupkan giginya dan melompat keluar. Saat dia muncul, naga merah itu menyerbu ke arah Wang Lin dengan ekspresi mengejek. 3 bola darah menuju Wang Lin. Setelah melihat jiwa binatang buas di dalam bola, Wang Lin akhirnya mengerti mengapa dia tidak melihat binatang buas selama ini. Naga ini pasti sudah gila, membunuh semua makhluk roh di sini, dan memurnikan jiwa mereka menjadi bola darah ini. Ekspresi Wang Lin tetap sama di hadapan bola darah saat dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan lingkaran perunggu muncul. Lingkaran perunggu ini seukuran gelang. Jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan melihat wajah dari ratusan binatang yang tampak hidup. Saat lingkaran perunggu ini muncul, semua jiwa binatang menjadi ketakutan dan menghindari lingkaran itu. Dengan cepat tiba di atas kodok, menjadi besar, dan hendak turun. Wang Lin berteriak, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan berjuang." Dia kemudian bahkan tidak melihat lingkaran perunggu saat tubuhnya menghilang di dalam terowongan ini. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Naga itu tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini kapan saja. Setelah menyadari bahwa keberadaan Wang Lin telah hilang, naga itu meraung dan lingkaran darah melebar. Segala sesuatu yang tersentuh oleh cincin ini berubah menjadi debu. Katak itu akan menghindari lingkaran perunggu, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, matanya berbinar. Alih-alih menghindar, ia melompat ke lingkaran perunggu dan membiarkannya mengunci di lehernya. Saat cincin merah mendekat, katak itu menghilang. Raungan marah naga bergema di seluruh terowongan. Wang Lin muncul di pintu masuk. Saat dia muncul, wajahnya langsung menjadi pucat dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa botol pil sebelum duduk untuk berkultivasi. Di sampingnya duduk seekor kodok besar berwarna hijau. Kodok itu melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Di lehernya ada kerah perunggu. Binatang nyamuk melihat kehadiran Wang Lin dan segera datang. Namun, ia juga memperhatikan kodok itu dan menggeram padanya. Katak itu memutar matanya dan menjulurkan lidahnya. Lidah itu terbang seperti kilat ke arah nyamuk, yang mengelak dan segera menerjang kodok itu dengan belalainya yang tajam. Katak itu ungkapkan ekspresi jijik sebelum perutnya tiba-tiba membengkak dan bola petir melesat ke arah nyamuk. Nyamuk itu mengaum saat membuka mulutnya, meludahkan 10 garis emas yang membentuk jaring, dan menjebak bola petir. Tepat pada saat ini, Wang Lin membuka matanya, mengerutkan kening, dan berteriak,
cukup. Katak itu dengan malas menghirup udara dan menelan petir itu lagi. Binatang nyamuk itu dengan kejam menatap kodok itu tetapi tidak berani mendekat. Lagi pula, ada banyak sekali perbedaan antara nyamuk dan kodok. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Ketika jebakan itu melingkari leher katak, 1 ton energi spiritual tersedot keluar darinya. Ini hampir membuatnya menjadi mumi sebelum berhasil mengendalikan kodok. Saat dia menguasai kodok itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di benaknya. Ini adalah informasi tentang binatang yang dia jebak. Kodok ini adalah kodok guntur dan itu adalah binatang roh guntur berkualitas tinggi. Menurut pengetahuan Wang Lin, harta ini akan mengambil energi spiritual darinya untuk mempertahankan kendali binatang itu pada periode waktu tertentu. Interval ini ditetapkan, jadi setelah meninggalkan perintah agar kedua binatang itu diam, dia duduk dan mulai berkultivasi lagi. 6 hari kemudian, perangkap binatang itu mulai menyerap lebih banyak energi spiritual, tetapi karena Wang Lin sudah siap kali ini, dia tidak takut. Setelah berhenti menyerap, dia menelan pil roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, perangkap binatang itu menyusut. Kodok mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan saat ia menyusut sebelum kembali ke tangan Wang Lin. Semua wajah binatang itu sekarang hilang dari gelangnya. Mereka diganti dengan wajah katak. Setelah memastikan interval waktu di mana perangkap binatang akan menyedot energi spiritual darinya, Wang Lin bangkit dan bersiap untuk meninggalkan Chaotic Broken Stars. Namun, nyamuk itu mengeluarkan raungan cemas dan menarik perhatian Wang Lin. Dia dengan cepat terbang ke tempat garis emas itu berasal dan berhenti. Untuk beberapa alasan, celah seukuran kepalan tangan muncul lagi. Wang Lin melihatnya, lalu jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan memasuki celah. Dalam sekejap, dia mengambil lusinan garis emas, tetapi tepat ketika dia akan pergi, sesuatu yang ratusan kali lebih tebal dari garis emas yang memanjang dari objek mirip matahari. Saat garis tebal ini muncul, matahari keemasan menyusut 1 ukuran. Kemanapun garis tebal itu pergi, garis emas lainnya menghindarinya. Itu dibebankan langsung ke Wang Lin, dan bahkan sebelum mendekati, Wang Lin merasakan kekuatan destruktif datang ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat objek ini. Dia tidak menyerang tetapi dengan cepat menarik jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan. Nyamuk itu sepertinya memperhatikan sesuatu saat menatap garis emas di tangan Wang Lin dan mengikuti di belakang. Wang Lin hanya mundur dari jarak pendek sebelum dia mendengar raungan menggelegar dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di sebelah celah seukuran kepalan tangan. Pusaran menyebar sampai mereka membuat celah lebih besar, lalu garis emas besar menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Chaotic Broken Stars tidak sebesar itu, jadi dia segera melewati batasan yang telah dia tetapkan. Dia meraih binatang nyamuk itu, menyimpannya, dan menyerbu ke dalam cincin Chaotic Broken Stars. Saat dia memasuki ring, garis emas yang sangat besar menabrak batasan yang telah ditetapkan Wang Lin. Namun, pembatasan Wang Lin langsung dihancurkan dan tidak dapat menunda garis emas sama sekali. Wang Lin melihat ini dengan akal ilahi. Ini menyebabkan dia mengerutkan kening saat dia terbang keluar dari cincin Chaotic Broken Stars. Garis emas itu tampak menakutkan bagi cincin Chaotic Broken Stars. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegahnya melangkah lebih jauh.
Itu melingkar seperti ular dan menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin berdiri di luar cincin Chaotic Broken Star dan melihat garis emas sebelum pergi. Dia tahu bahwa dua perjalanan ke celah itu terlalu banyak. Mereka jelas menyebabkan sesuatu seperti penguasa garis emas muncul untuk menghentikannya. Ini mungkin alasan mengapa lelaki tua dengan naga kura-kura hanya mengambil 7 dan pergi. Setelah mengelilingi garis emas dengan domain kematiannya, dia mengeluarkan binatang nyamuk itu dan memberikannya padanya. Nyamuk paling baik melahap mereka satu persatu. Hewan ini telah diberi makan dengan sangat baik beberapa hari terakhir ini karena garis emas ini sangat bergizi. Berkat garis emas ini, hari di mana ia menjadi makhluk roh berkualitas tinggi tidak lama lagi. Setelah meninggalkan Chaotic Broken Stars, dia merenung sedikit dan kemudian menamparkan tasnya untuk mengeluarkan kuali kecil. Kuali ini adalah hal yang diperlukan untuk pergi ke Rain Celestial Realm, Rain Cauldron. Kuali ini tidak terlalu besar, itu bisa dipegang dengan satu tangan. Itu juga terlihat sangat biasa tanpa tanda di atasnya, tetapi jika seseorang melihat dengan indera ilahi mereka, mereka akan melihat sepotong aura yang jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Aura ini jelas beberapa kali lebih murni dari energi spiritual. Wang Lin tahu bahwa ini adalah energi spiritual surgawi. Namun, aura ini terlalu lemah untuk digunakan dalam kultivasi. Itu hanya bisa digunakan sebagai kunci untuk membuka gerbang surgawi. Setelah mendapatkan Rain Cauldron ini, Wang Lin telah mempelajarinya berkali-kali. Dia melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Menurut apa yang biasanya terjadi, begitu kuali hujan muncul, itu berarti gerbang langit akan segera terbuka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka muncul, jadi hari itu akan segera tiba. Sayangnya, lelaki tua yang berantakan itu tidak memberinya waktu yang tepat, atau tidak akan serumit ini. Wang Lin menghela nafas dan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Dia memeriksanya sebentar sebelum melompat ke punggung binatang nyamuk itu dan menuju ke arah Hoven. Tujuan berikutnya adalah pergi ke medan pertempuran asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara untuk membuat lebih banyak setan dan membuat persiapan terakhir untuk pergi ke alam surgawi. Ada formasi besar di tengah Hoven. Ini adalah susunan transfer satu arah yang dibuka setiap 500 tahun bagi para murid yang berada di dalam medan pertempuran asing untuk kembali. Pada hari ini, seseorang muncul di luar formasi ini. Orang ini berpakaian putih, tampak lembut, dan terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Matanya seperti bintang dan kulitnya seputih mutiara. Dia mempelajari struktur formasi. Orang ini adalah Wang Lin. Masih beberapa tahun sebelum formasi ini dibuka, tetapi dia tidak bisa menunggu selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menggunakan formasi ini dan statusnya sebagai pemakan jiwa sebagai panduan untuk mencoba transfer balik. Setelah mempelajari susunan transfer selama beberapa hari, dia merenung sedikit dan kemudian matanya berbinar saat dia mengubah formasi sedikit dan berjalan masuk. Dia menyebarkan jiwa asalnya saat perlahan bergabung dengan formasi. Simbol pada formasi perlahan menyala dan berkumpul di tubuhnya. Perlahan, Wang Lin menghilang. Saat dia menghilang, formasi hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Beberapa tahun berlalu, pada susunan transfer di negara budidaya peringkat 3 di selatan, semua pembudidaya berkumpul di sana, menunggu utusan dari negara budidaya peringkat 4 untuk membuka terowongan ke medan pertempuran asing. Sun Wen adalah seorang kultivator dari negara budidaya peringkat 4 Gongsun.
Dia ada di sini untuk menjadi pembawa pesan. Meskipun dia baru berada di tahap akhir Naschen Sol, keluarganya adalah masalah besar di Gongsun, jadi dia dikirim ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka terowongan ke medan pertempuran asing, jadi dia sedikit gugup, tapi dia kebanyakan menikmati penampilan kekaguman dari Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.